saya Sri Nurpita Daluya sebagai moderator dan presentator ketiga. Lalu ada Ibu Siti Samia sebagai presentator pertama, dan yang terakhir ada Siti Nurzuleha Zahra sebagai presentator kedua. Ini suaranya ada nggak? Ada. Baik, dilanjut. Langsung masuk ke penjelasan ya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Ibu Siti Samia. Silakan Ibu. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bedah mayat dan tujuannya. Bedah mayat itu apa sih? Ini jelas nggak suaranya nih? Kok di sini mantul-mantul ya? Jelas Ibu. Bedah mayat itu biasanya kita dengan apa sih namanya otopsi gitu ya. Terus produser dari otopsi itu apa sih? Misalnya apa sih yang dimaksud dengan bedah mayat? Bedah mayat itu yaitu suatu penyelidikan atau apa ya, pemeriksaan terhadap tubuh suatu mayat, entah itu mayat orang atau mayat hewan. Jadi untuk mengetahui penyebab kematian dari mayat tersebut gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah jadi kita tahu penyebab kematian itu sendiri itu apa, kayak gitu. Kalau di sini kan ada ya, otopsi itu termasuk pemeriksaan nekrosi itu apa gitu. Pemeriksaan nekrosi itu adalah pemeriksaan terhadap kematian hewan. Sedangkan postmortem itu adalah suatu penyelidikan bertahap dari mayat tersebut dari hidup setelah mati itu kenapa dia disebabkan dia mati gitu. Jadi di sini menyelidiki istilahnya bedah mayat itu atau otopsi itu. Tujuannya dari bedah mayat itu kita mengetahui ini matinya secara alami atau matinya secara tidak alami, kayak gitu. Sekian itu penjelasannya secara singkatnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator kedua, yaitu Siti Nurzuleha Zahra. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum bedah mayat. Berdasarkan hukum Indonesia, autopsi berforensik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ketiga undang-undang tersebut membenarkan melakukan tindakan untuk menegakkan keamanan dan keadilan bagi masyarakat. Hasil pemeriksaan autopsi forensik akan tertuang dalam sebuah laporan tertulis dalam bentuk visum, dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Permasalahan autopsi menjadi permasalahan kontemporer yang harus disesuaikan dengan hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Namun, apabila dalam Al-Quran dan Hadis tidak ditemukan jawaban atas permasalahan tersebut, maka dapat menggunakan ijtihad sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan permasalahan umat manusia. Dalam hukum Islam, autopsi forensik dilarang karena dapat merusak mayat dan melanggar kehormatannya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya mukmin yang telah menjadi mayat sama saja dengan mematahkan sewaktu masih hidup. Berdasarkan hadis di atas, manusia dilarang merusak, menghina, menyakiti, atau tidak menghormati jasad yang tidak bernyawa, karena tindakan tersebut menyakiti seperti mayat di dunia. Melakukan autopsi anatomi, autopsi klinis, dan autopsi forensik pada hakikatnya telah melanggar kehormatan jasad tidak bernyawa, seperti memotong, menyayat, atau mematahkan tulangnya, sebagaimana hadis sahih di atas. Pandangan senada juga dikemukakan oleh beberapa ulama bahwa melakukan autopsi dengan berbagai jenis dan metodenya dilarang dan diharamkan dalam Islam. Namun keharaman melakukan autopsi tersebut hanya berlaku kepada mayat muslim atau mayat yang tidak beragama Islam.
Sedangkan mayat yang non-muslim hukumnya boleh. Yasid menyebutkan bahwa untuk keperluan penegak hukum dan menegakkan keadilan maka autopsi boleh dilakukan. Menurut ulama yang lain berpendapat bahwa hukum mengatopsi membedah mayat yakni tidak dilarang apabila mengatopsi itu ditujukan untuk menemukan sesuatu atau menunjukkan kepada sesuatu. Dalam beberapa kaidah fikih disebutkan bahwa sesuatu yang dilarang dalam hukum Islam dapat dibenarkan sekiranya terdapat suatu keadaan yang darurat. Ada beberapa kaidah fikih yang dijadikan dasar untuk melakukan autopsi. Yang pertama, keadaan yang darurat atau genting membolehkan hal-hal yang dilarang. Yang kedua, apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang risiko bahayanya lebih kecil. Yang ketiga, kemudaratan yang lebih berat dihilangkan dengan mengerjakan kemudaratan yang lebih ringan. Ada beberapa ulama yang membenarkan autopsi forensik dengan alasan untuk mewujudkan kemaslahatan umat atau mashalil mursalah, baik di bidang keamanan, keadilan, dan kesehatan. Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 6 tahun 2009 tentang autopsi jenazah, menyebutkan bahwa pada dasarnya autopsi dilarang atau haram, namun dalam keadaan darurat atau mendesak maka diperbolehkan. Jadi kesimpulannya, pada dasarnya autopsi itu hukumnya haram atau dilarang karena merusak mayat tersebut. Tetapi ada beberapa keadaan yang mungkin membuatnya boleh untuk dilakukan. Seperti untuk menegakkan keadilan, mengetahui kenapa si mayat itu bisa mati, atau meriset keilmuan dalam ilmu kedokteran. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Zara. Yang terakhir akan dibawakan oleh saya sendiri. Yang terakhir ada pendapat para ulama dan fatwa MUI tentang bedah mayat. Jadi para ulama itu ada yang berbeda pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Yang membolehkan itu para ulama yang memegang pendapatnya itu, untuk menguatkan pendapatnya itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Al-Qurannya dari surah Al-Isra ayat 70 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu Adam dan kami angkat mereka di darat dan di laut dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Para ulama yang memegang ayat tersebut untuk menguatkan pendapatnya, diantaranya ada Syekh Taqiyuddin An-Nabani, Syekh Bukhait Al-Muti'i, dan Hasan As-Saqaf. Mereka berpendapat bahwa bedah mayat atau otopsi itu dilarang atau diharamkan karena otopsi dapat merusak jasad mayat. Nah, terus pendapat para ulama itu dibagi dua. Ada yang pertama itu untuk memajukan pengetahuan medis. Beberapa ulama mengizinkan otopsi. Di antaranya ada Majelis Ulama Besar di Saudi Arabia. Yang kedua ada Majma' Al-Fiqih Al-Islam di Mekah. Yang ketiga ada Lajnah Al-Ifta di Kerajaan Jordania. Yang keempat ada Lajnah Al-Ifta di Al-Azhar. Kelompok tersebut yang menyetujui bahwa dibolehkannya otopsi untuk pengetahuan medis, mereka menggunakan kias dan teori berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk membuat argumen mereka. Para ulama dalam kelompok tersebut yang menyetujui pendapat bahwa membolehkan adanya otopsi menggunakan dalil dan kaidah dari hukum seperti: 1. Jika ada konflik di antara kedua kemaslahatan, yang lebih kuat akan didahulukan, dan jika ada dua jenis kerugian, yang lebih kecil akan dipilih.
Pertama, otopsi dilakukan untuk kepentingan pengobatan pasien, penyelidikan ilmiah, dan pencegahan penyakit. Kedua, membedah mayat semata-mata untuk kepentingan mayat secara tegas dilarang. Oleh karena itu, kepentingan publik lebih diutamakan daripada kepentingan umat manusia dari perspektif ini. Jadi yang pertama itu, ulama yang membolehkan, misalkannya ada menyelidiki sesuatu, kayak misalnya yang meninggal belum jelas karena diracuni atau karena apa, itu dibolehkan. Ulama dalam golongan ini membolehkan. Yang kedua, wajib berarti sesuatu yang merupakan sarana untuk sesuatu yang lain yang diperlukan sebagai salah satu cabang ilmu kedokteran, termasuk fardu yang wajib bagi umat Islam untuk belajar. Tentu saja ada beberapa muslim yang mempelajari operasi medis berdasarkan kebutuhan dan manfaat ilmu pengetahuan. Akibatnya dokter dan profesional kesehatan lainnya harus memiliki akses ke autopsi sebagai alat pembelajaran. Jadi ulama yang menyetujui adanya otopsi untuk medis ini, dia punya dua pendapat. Yang pertama, boleh kalau misalkannya dibutuhin untuk penyelidikan, kayak tadi tuh yang meninggalnya belum jelas entah karena diracunin, dibunuh atau diapain. Nah, itu boleh. Para ulama itu membolehkan. Terus yang kedua, kalau misalnya untuk belajar, untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya si dokter itu, kayak untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Misalnya dokter bedah itu kan, untuk dia ngembangin ilmunya kan harus praktek kan, harus otopsi. Nah, itu dibolehkan. Tapi ada juga ulama yang membolehkan. Tadi itu kelompok ulama yang membolehkan. Ulama yang tidak membolehkan atau yang mengharamkan adanya otopsi itu ada Syekh Muhammad Bakhti Al-Muti'i, Syekh Ali Al-Bakhi, Syekh Hasan bin Ali Al-Sikof, dan Syekh Muhammad Abdul Buhairi. Itu yang tidak membolehkan atau yang tidak melarang. Yang tidak melarang. Para ulama yang melarang atau yang mengharamkan adanya otopsi, mereka berpegangan pada kias, dalil dan hadis. Ayat Al-Quran yang dipakai itu ya tadi surah Al-Isra ayat 70. Karena ayat itu memperlihatkan bahwa Allah memuliakan Bani Adam terlepas dari apakah dia masih hidup atau tidak. Otopsi itu merendahkan terhadap martabat manusia. Kalau ada kasus-kasus yang diambil alih oleh kepolisian, yang itu juga kayak biaya otopsi dan sebagainya tuh bukan ditanggung sama keluarga, dan udah nggak ada wewenang dari pihak lain untuk ngambil keputusan kayak gitu deh. Nanti coba aku cari lagi kapan-kapan. Kalau misalnya gini nih, setahu aku biasanya kalau orang-orang yang mau menyelidikkan kasus kayak begitu, biasanya polisi-polisi yang pengen menangani kasus tersebut biasanya pengen meningkat profesinya. Setahu aku, jadi udah biarin saya aja yang nanggung gitu. Kalau misalnya kan kalau di kepolisian itu biasanya kalau misalnya dia bisa memenangkan dari dari apa yang permasalahan dia pengen diambil, biasanya itu ada kenaikan pangkatnya kayak gitu. Setahu aku sih kayak gitu, karena di keluarga aku kan ada yang polisi ya. Jadi biasanya kayak gitu, kalau dia menangin kasus biasanya dia dapat reward gitu, kayak gitu. Jadi tergantung. Lebihnya sih nggak tahu sih kayak gitu. Ya mungkin ada kasus-kasus seperti yang tadi ditanyakan kayak sih. Mohon maaf katanya yang pembahasan kurang banyak, nanti dicari lagi. Gimana kayak sih, masih penasaran? Masih kurang puas ya? Kayak sih. Yes, gimana? Udah. Ada lagi yang mau bertanya, menambahkan atau apa? Apa udah ya?
Udah lagi nggak atau udah nih? Sob. Udah selesai apa belum ini? Udah kali ya. Apa masih ada yang mau nanya lagi? Sob, ini udah boleh selesai belum, Sob? Sob, udah boleh selesai belum? Nggak ada suaranya tuh. Boleh. Coba nanti pertanyaannya ini ya. Apa pertanyaannya kenapa, Sob? Tadi yang pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Ya. Sekian dari kami, mohon kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.